warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu asuhan pada pasien sekarat dan meninggal menurut perspektif Hindu. Maka simaklah video kami dengan baik. Perkenalkan, saya Aryani Lamau. Saya akan menjelaskan tentang sekarat. Pengertian sekarat adalah kondisi pasien saat sedang menghadapi kematian yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Kematian secara klinis merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi, dan tekanan darah, serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal, ditandai dengan aktivitas listrik otak terhenti. Dengan kata lain, kematian merupakan kondisi terhentinya fungsi jantung, paru-paru, dan kerja otak secara menetap. Perkenalkan, nama saya Krista Gata Van Room. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembahasan yang akan kami bawa dalam video pembelajaran kali ini. Pembahasan yang pertama adalah pengertian kehilangan dan berduka. Yang kedua, bagaimana mendampingi pasien sekarat. Yang ketiga, asuhan pada klien yang mengalami kehilangan. Dan yang keempat, perawatan jenazah. Yang pertama adalah pengertian kehilangan dan berduka. Apa itu kehilangan? Loss adalah segala kehilangan signifikan yang membutuhkan adaptasi melalui proses berduka. Kehilangan terjadi ketika seorang atau sesuatu tidak dapat ditemui, diraba, didengar, diketahui, dan dialami. Jenis kehilangan terdiri atas dua. Yang pertama adalah kehilangan maturasional. Kehilangan yang diakibatkan oleh transisi kehidupan normal untuk pertama kalinya. Dan yang kedua, kehilangan situasional. Kehilangan yang terjadi secara tiba-tiba merespon kejadian eksternal spesifik seperti kematian mendadak dari orang yang dikasihi. Macam-macam kehilangan. Yang pertama adalah kehilangan objek eksternal, yang kedua kehilangan lingkungan yang telah dikenal, yang ketiga kehilangan orang terdekat, yang keempat kehilangan aspek diri, yang kelima kehilangan hidup. Berduka. Duka cita adalah proses mengalami reaksi psikologis, sosial, dan fisik terhadap kehilangan yang dipersepsikan. Menurut Engels 1964, proses berduka mempunyai 3 fase, yaitu syok dan tidak percaya, mengambangkan kesadaran, dan mengenali dan resusitasi. Kedua, bagaimana mendampingi pasien sekarat, pasien terminal sekarat dan menuju kematian. Kondisi terminal adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami penyakit atau sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh atau dekat dengan kematian. Contohnya penyakit kronis seperti AIDS dan lain-lain. Kondisi keganasan seperti kanker, kelainan syaraf seperti stroke dan lain-lain. Keracunan seperti keracunan obat, makanan, dan zat kimia. Terakhir, kecelakaan atau trauma. Selanjutnya, tahap menjelang ajal. Respon individu dalam menghadapi kematian dibagi menjadi 5 fase, yaitu fase denial atau penolakan, fase marah, fase menawar, fase depresi, dan terakhir fase penerimaan. Selanjutnya, bagaimana cara menjalin kedekatan dengan pasien? Yang pertama yaitu yang tadi, fase denial. Fase denial, perawat perlu waspada terhadap isyarat pasien dengan denial dengan cara menanyakan tentang kondisinya atau prognosisnya, dan pasien dapat mengekspresikan perasaan-perasaannya. Yang kedua, fase anger atau fase marah. Biasanya pasien akan merasa berdosa telah mengekspresikan perasaannya yang marah. Perawat perlu membantunya agar mengerti bahwa masih merupakan hal yang normal dalam merespon perasaan kehilangan menjelang kematian. Akan lebih baik bila kemarahan ditunjukkan kepada perawat sebagai orang yang dapat dipercaya, memberikan rasa aman dan akan menerima kemarahan tersebut, serta meneruskan asuhan sehingga membantu pasien dalam menumbuhkan rasa aman. Yang ketiga, fase menawar. Pada fase ini, perawat perlu mendengarkan segala keluhannya dan menolong pasien untuk dapat berbicara karena akan mengurangi rasa bersalah dan takut yang tidak masuk akal. Yang keempat yaitu fase depresi. Pada fase ini, perawat selalu hadir di dekatnya dan mendengarkan apa yang dikeluarkan oleh pasien. Akan lebih baik jika
berkomunikasi secara nonverbal, yaitu duduk dengan tenang di sampingnya dan mengamati reaksi-reaksi nonverbal dari pasien sehingga menumbuhkan rasa aman bagi pasien tersebut. Yang terakhir yaitu fase penerimaan. Pada fase ini ditandai dengan perasaan tenang, damai kepada keluarga dan teman-temannya. Dibutuhkan pengertian bahwa pasien telah menerima keadaannya dan perlu. Perkenalkan, nama saya Isa Murmagoran. Saya menjelaskan tentang asuhan pada klien yang mengalami kehilangan. Asuhan bagi keluarga yang kehilangan. Pertama, dengarkan ekspresi keluarga. Kedua, beri kesempatan pada keluarga untuk bersama jenazah selama beberapa saat. Ketiga, siapkan ruang khusus untuk berduka. Keempat, bantu keluarga untuk membuat keputusan dan perencanaan pada jenazah. 5. Beri dukungan jika terjadi disfungsi berduka. 4. Perawatan jenazah dengan perspektif Hindu. Kematian menurut perspektif Hindu. Agama Hindu mengatakan setelah mati, tubuh hancur, kembali menjadi panca mahabhuta, sedangkan jiwa mungkin mencapai moksha atau lahir kembali ke dunia. Salah satu kitab dalam yang disakralkan oleh umat Hindu adalah kitab Upanishad. Kitab Upanishad mengajarkan bahwa di luar dunia ini Brahmanatman lah sesuatu seperti Allah, satu-satunya yang benar-benar ada, dan berarti apa yang manusia lihat, dunia ruang dan waktu adalah maya. Maya sifatnya hanya sementara dan tidak memiliki makna yang nyata. Namun, semua yang hidup dan bernapas memiliki Atman atau jiwa yang merupakan bagian dari Paramatman atau dunia arwah. Setiap Atman saat berada di dalam dunia maya mencoba untuk kembali ke Paramatman. Kitab Upanishad menyatakan bahwa jalan satu-satunya bagi Atman untuk kembali ke asalnya adalah melalui Purna Janman atau reinkarnasi. Atman atau jiwa seseorang mungkin berawal dari cacing, kemudian melalui kematian dan kelahiran kembali. Jiwa itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi derajatnya sampai menjadi manusia. Nama saya Clara Etimaya Sakarias. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara perawatan jenazah. Jika pasien Hindu meninggal, 1. Jenazah mungkin harus dibaringkan di lantai. 2. Pendeta akan mengikatkan benang sekitar leher atau pergelangan tangan agar tidak terlepaskan. 3. Pendeta akan memecirkan air dalam mulut klien. 4. Keluarga akan memandikan jenazah sebelum dikremasi. Cara perawatan memandikan dan mengkafani mayat. 1. Terlebih dahulu, jenazah harus dimandikan dengan air tawar yang bersih dan sedapat mungkin dicampur dengan wangi-wangian. 2. Setelah itu, diberi secarik kain putih untuk menutupi bagian muka wajah dan bagian alat kelaminnya. 3. Kemudian barulah diberi pesalin dengan kain atau baju yang bersih. Rambutnya dirapikan. Perempuan, rambutnya digulung sesuai dengan arah jarum jam. Posisi tangan dengan sikap menyembah ke bawah. Setelah itu dibungkus dengan kain putih. 4. Pada saat membungkus jenazah tersebut supaya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bila jenazah itu laki-laki, maka lipatan kainnya yang kanan menutupi yang kiri, dan bila perempuan, maka lipatan kainnya yang kiri
menutupi yang kanan. Setelah terbungkus rapi, ikatlah bagian ujung kepala dan kaki serta bagian tengah jenazah yang bersangkutan dengan benang atau sobekan kain pembungkus tadi. Setelah selesai perawatan di atas, barulah jenazah tersebut disemayamkan di tempat yang telah ditetapkan. Perkenalkan, nama saya Elvira Jiani Manuhutu. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan materi tersebut. Kesimpulan, kematian atau death merupakan kondisi terhentinya pernafasan, nadi, dan tekanan darah, serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal, ditandai dengan terhentinya aktivitas listrik otak, atau dapat juga dikatakan terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap atau terhentinya kerja otak secara menetap. Perawatan jenazah pasien beragama Hindu antara lain memandikan jenazah dan membungkus jenazah dengan kain putih. Dalam melakukan perawatan jenazah, perawat harus mengetahui penyebab kematian pasien, apakah karena penyakit menular atau tidak. Sekian dan terima kasih.